Ani lawan Thailand, ternyata pasukan khusus Kamboja pernah dilatih Prabowo dan pelatih Kopassus. Thailand dan Kamboja resmi terlibat perang sungguhan yang mengguncang ASEAN dan dunia. Saling serang dilakukan Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara yang telah lama diliputi ketegangan. Tembakan, mortir, dan roket. Setidaknya 15 orang tewas di Thailand, sedangkan 1 orang tewas di Kamboja. Akibat perang kedua negara bertetangga itu, puluhan ribu warga sipil terpaksa mengungsi. Korban tewas dan kerusakan dipastikan akan bertambah akibat belum ada tanda-tanda bentrok senjata kedua negara berakhir. Kedua negara mengerahkan peralatan perang ke perbatasan untuk menyerang tetangganya. Bahkan jet tempur F-16 pun diterjunkan Thailand untuk menyerang posisi Kamboja. Tak gentar meski Thailand mengerahkan jet tempur F-16, Kamboja membalas dengan serangan roket untuk menghancurkan posisi pasukan lawan. Serangan udara Thailand ke wilayah Kamboja membuat konflik kedua negara mencemaskan tetangganya di ASEAN. Karena bentrokan senjata Thailand dan Kamboja menambah kompleksitas hubungan antar negara ASEAN ini. Di balik keberanian tentara Kamboja melawan kecanggihan kekuatan militer Thailand, ternyata para petinggi militer Kamboja yang kini mengisi posisi penting di negara itu pernah dilatih oleh Prabowo Subianto dan pelatih dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat TNI AD Republik Indonesia. Materi latihan yang diberikan oleh pasukan elit Indonesia ini membuat tentara Kamboja tak gentar melawan Thailand meski mengerahkan jet tempur F-16 dalam konflik yang makin memanas. Kedekatan pasukan khusus Kamboja dengan Indonesia terlihat jelas ketika Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkunjung ke markas anak didiknya. Prabowo disambut meriah. Sambutan meriah diterima Prabowo Subianto ketika masih menjabat Menteri Pertahanan saat melawat ke markas Special Force Command atau Korps Komando Pasukan Khusus SFC Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja bukan tanpa sebab. Ternyata, para perwira di Korps itu pernah merasakan digembleng oleh Prabowo dan para instruktur lain dari Korps Komando Pasukan Khusus. Dalam kunjungan ke Phnom Penh, Kamboja, Prabowo disambut oleh Wakil Panglima Angkatan Darat sekaligus Komandan Kopassus Kamboja, Letjen Chap Paikde. Dia merupakan salah satu perwira yang pernah dilatih oleh Prabowo Subianto. Sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat Kamboja yang pernah dididik Prabowo dan hadir dalam pertemuan itu adalah Letjen Yip Khoi yang kini menjabat Dan Pusdik Paspam PM Kamboja. Kemudian Maijen Sindra yang menjabat Komandan Detasemen 241 Paspam PM Kamboja dan Letjen Polisi Chin Sari yang menjabat Dirjen Auditor Kepolisian Nasional Kamboja. Lalu Maijen Jin Chumit yang kini menjabat Wakil Kepala Staf Paspam PM Kamboja, Maijen T. Samona yang menjabat Asintel Paspam PM dan Maijen Pol Nau Kamerun yang menjabat Wakil Kabinet Kepolisian Nasional. Prabowo dalam reuni tersebut pun menekankan bahwa dirinya selalu menganggap bangsa Kamboja saudara dekat Indonesia dengan ikatan sejarah yang panjang. Kerjasama bilateral kedua negara juga senantiasa terbina dengan baik seiring waktu. Hubungan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara sangat penting bagi Indonesia. Demikian katanya. Semakin Kamboja kuat dan makmur, berarti ASEAN akan makin makmur dan Indonesia akan menjadi tenang karena negara tetangganya kuat dan makmur. Demikian tambah Prabowo. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Kamboja sudah dimulai sejak tahun 1970. Saat itu, para prajurit dan perwira dari Angkatan Darat Kamboja, terutama Korps Pasukan Khusus yang saat itu masih bernama Resimen 911 dan Pasukan Pengaman Perdana Menteri berlatih dengan Kopassus. Merujuk pada pemberitaan Phnom Penh Post, TNI AD sudah melatih sekitar 200 prajurit Korps Pasukan Khusus dan Pasukan Anti Terorisme Nasional Kamboja sejak tahun 2012. Pelatihan kualifikasi komando itu dilakukan di Indonesia selama 6 bulan.
Materi pelatihan yang diberikan meliputi penembak runduk atau sniper, operasi anti-teror, menyelam, panjat tebing, dan terjun payung. Selain itu, TNI AD juga mengirim perwira mereka ke Kamboja untuk melatih pasukan pengamanan Perdana Menteri. Menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 24 Februari 2021, TNI AD dan Angkatan Darat Kamboja menaikkan perjanjian kerjasama pada Desember 2007. Salah satu isi perjanjian itu adalah TNI AD bersedia memberikan pelatihan bagi kedua korps pasukan khusus Kamboja itu. Bahkan menurut rencana, tahun ini akan digelar latihan gabungan antara Kopassus TNI AD dan Angkatan Darat Kamboja. Baret Merah. Kopassus Kamboja mempunyai markas komando yang terletak di Teket Mei, Distrik Angst Nol, Provinsi Kandal. Jumlah keseluruhan kesatuan itu mencapai 5.000 personil. Mereka dibagi menjadi 7 unit dan 14 batalion. Grup Komando 1 hingga 4 adalah pasukan lintas udara atau airborne. Grup Komando 5 hingga 9 adalah pasukan pemukul. Grup Komando 10 hingga 12 adalah pasukan pendukung. Grup Komando 13 adalah khusus untuk pengawalan. Grup Komando 14 adalah pasukan anti-teror. Para prajurit yang hendak bergabung dengan Kopassus Kamboja harus melewati sejumlah tahapan pendidikan, yaitu pendidikan prajurit Komando Baret Merah 6 tahap, pendidikan anti-teror 3 tahap, pendidikan lintas udara 11 tahap, pendidikan terjun bebas 3 tahap, pendidikan salam pernafasan bebas atau scuba di Laut Chak 3 tahap. Dari sejumlah cabang pendidikan itu, sebagian dilakukan bekerja sama dengan Kopassus. Para prajurit itu dikirim dari Kamboja untuk belajar di pusat pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Jawa Barat. Di sana para prajurit mempelajari teknik terjun payung dan pendaratan. Dengan berbagai metode pelatihan itu, Kopassus Kamboja disiapkan untuk diterjunkan dalam berbagai operasi, yaitu operasi lintas udara, operasi serang udara, pertempuran jarak dekat, penumpasan pemberontakan, anti-teror, serangan langsung, penyelamatan sandera, intelijen, peperangan hutan, penyerbuan, misi pengintaian, operasi khusus, peperangan non-konvensional. Sebagai bentuk penghormatan karena dilatih oleh Kopassus, sejumlah simbol milik pasukan khusus TNI AD itu juga diadopsi oleh pasukan khusus Kamboja. Pasukan khusus Angkatan Darat Kamboja itu sampai saat ini mengenakan baret merah persis milik Kopassus. Selain itu, sejumlah corak seragam loreng mereka juga mengadopsi motif Kopassus. Pekik Komando dan IL-IL Batu Jajar bergema saat Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto saat itu tiba di markas Special Force Command atau Komando Pasukan Khusus Kopassus Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja di Phnom Penh, Kamboja. Kunjungan Prabowo disambut oleh Wakil Panglima Angkatan Darat dan Komandan Kopassus Kerajaan Kamboja, LG Chop Baek Dae.